Nama aku Muhammad Rizky dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Nah, pada video kali ini aku mau ngebahas salah satu buku yang membantu aku banget dalam pengerjaan tugas bahasa Indonesia, terutama dalam menulis, mengetik dan hal semacamnya. Nah, buku itu berjudul 30 tips baca. Nah, kenapa buku ini sangat membantu dalam penulisan? Karena sebelum menulis kita itu harus bisa membaca terlebih dahulu, sehingga kita bisa memahami dan mengetahui apa sih sebenarnya yang kita pengen sampaikan, apa yang ingin kita tulis. Nah, di buku ini saya sangat-sangat terbantu karena saya itu sering sekali merasa bosan, merasa cepat boring dengan buku yang saya baca. Nah, tetapi dengan adanya buku ini saya merasa terbantu karena saya terkadang tidak harus membaca semua dari paragraf, semua kata, semua kalimat dari buku tersebut untuk mengambil intisarinya. Ada beberapa konteks buku yang kita bisa membaca beberapa kata saja sudah mengerti apa sih yang disampaikan oleh penulis di dalam itu. Terkecuali buku novel ataupun buku cerita fiksi yang sudah pastinya kita harus membaca keseluruhan dari paragraf ataupun kata-katanya untuk memahami teks tersebut. Nah, buku ini ngebantu nih buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Indonesia, mungkin belajar buku-buku yang memiliki teks tebal, buku hafalan seperti biologi, kimia, ataupun buku lainnya untuk memahami materinya dengan cepat. Nah, kelebihan dari buku ini adalah setiap halaman, setiap paragrafnya itu punya kata-kata yang minimalis sehingga pembaca tidak boring, tidak mudah bosan dengan melihat wah banyak banget nih kata-kata di sini, banyak banget paragraf, banyak banget sentence, banyak banget kalimat dalam kata itu. Nah, tapi dalam buku ini hanya ada sedikit kata-kata atau sedikit kalimat, sedikit paragraf yang tersedia di setiap lembarnya dari buku tersebut, sehingga pembaca tidak bosan untuk membaca buku ini. Nah, aku ngedapet banyak ilmu banget nih dari buku ini, terutama dalam membaca scanning. Aku bisa kayak nge-scan gitu mana aja part yang penting yang harus aku baca. Karena dalam buku non fiksi itu banyak banget part-part yang useless lah, saya bilang kayak nggak guna mungkin, sehingga kita bisa mencari intisari dari paragraf-paragraf ataupun dari kata-kata tersebut. Nah, tetapi sayangnya tidak semua buku itu perfect. Ada beberapa kekurangan dari buku-buku ini, terutama karena isi dari paragraf itu minimalis. Terkadang beberapa kata itu terlihat ambigu, beberapa kalimat itu terlihat ambigu karena mereka mencoba untuk meminimalis kata-kata itu sang penulis tadi. Nah, itu adalah kekurangan yang sangat disayangkan bagi saya. Untuk buku ini saya memberikan rating 8,65 dari 10. Dan yang artinya saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman, karena buku ini sangat membantu teman-teman sekarang untuk belajar membaca yang baik dan juga agar tidak boring baca. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.